Hi students, good morning. How are you today? Miss Maria harap semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat semua, dan saat ini siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris ya. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak ambil sikap yang baik. Kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan beri bagi kami, dan sebentar kami akan mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Kiranya Tuhan memberikan pengertian sehingga kami dapat mengerti, memahami apa yang diajarkan oleh guru kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak. Tidak usah berlama-lama lagi, yuk kita lanjutkan pembelajaran kita. You can open your student book page 94. Halaman 94 ya. As you can see on your screen, we're going to read a text entitled An Interesting Ride. Oke, kita akan membaca sebuah bacaan yang berjudul An Interesting Ride. Kalau dalam bahasa Indonesia, sebuah perjalanan yang menarik. Oke, tentang apa itu? Nah, kita akan dengarkan dulu ya. Anak-anak boleh mengikuti membaca dalam hati atau dengan bersuara juga nggak apa-apa ya. Yuk kita dengarkan dulu ya. Let's go. A. Listen and read. An interesting ride. Hi, I'm Samantha. My family went to the desert for our vacation. We camped there. We rode camels to visit some pyramids. I learned a lot about camels on our trip. In some ways, camels are like horses. But horses cannot live in the desert. Camels can live in the desert because their bodies are special. Sand blows in the desert and can get into the camel's eyes. Camels have protection for their eyes. Each eye has a clear eyelid to protect it. It also has 2 rows of eyelashes to keep the sand out. A camel can live for 6 months without food or water. Camels have special humps that store fat for energy. The hump stores fat every time the camel eats and drinks. Camels have wide, flat feet. Their feet help them walk in the sand. Each foot expands and flattens the sand to make it easier to walk on. I love riding horses, but I also loved riding a camel. Oke, ya itu tadi kalian sudah dengarkan ya cerita tentang unta ternyata ya, camels itu unta. Oke, nah sekarang Bismar akan coba mengartikan dan memberikan menjelaskan kepada kalian cerita tentang apa ini, oke? Halo, aku Samantha. My family went to the desert for our vacation. Keluargaku pergi ke padang gurun untuk liburan ya, desert itu padang gurun. We camped there. Kami berkemah di sana. We rode camels to visit some pyramids. Kami mengendarai unta untuk mengunjungi beberapa piramida. I learned a lot about camels on our trip. Aku banyak belajar tentang unta di perjalanan kami. In some ways, camels are like horses. Ya, dalam beberapa hal, unta itu sama seperti kuda. But horses cannot live in the desert. Tapi bedanya kuda itu tidak dapat hidup di padang gurun ya karena terlalu panas. Camels can live in the desert because their bodies are special. Unta dapat hidup di padang gurun karena tubuh mereka itu istimewa. Nah, istimewanya di mana? Nah, yang kita belajar ya. Sand blows in the desert and can get into the camel's eyes. Jadi pasir itu kalau di padang gurun itu bisa terbang dan dapat masuk ke dalam matanya unta. Camels have protection for their eyes. Tapi untungnya unta itu
Ya, diciptakan oleh Tuhan secara begitu rupa untuk beradaptasi di padang gurun. Unta-unta itu punya perlindungan bagi mata-mata mereka. Each eye has a clear eyelid to protect it. Setiap mata, jadi mata kiri dan kanan itu punya kelopak mata transparan untuk melindunginya. Ya. It also has 2 rows of eyelashes to keep the sand out. Unta itu juga punya 2 lapis bulu mata untuk melindungi agar pasir tidak masuk ke matanya. Wah, hebat sekali ya. Sungguh luar biasa kalau Tuhan menciptakan makhluk hidup ya. Ya, jadi unta ini memang diciptakan khusus untuk tempat hidupnya di padang gurun yang banyak pasirnya. Nah, lalu kita lanjutkan ya. A camel can live for 6 months without food or water. Jadi seekor unta itu dapat hidup selama 6 bulan tanpa makanan atau air. Wah, luar biasa nih ya. Camels have special humps that store fat for energy. Jadi unta-unta itu punya ini punuk namanya ya, yang menyimpan lemak untuk energi mereka. Nah, kalian tahu kan kalau unta itu punya punuk ya, biasanya sih punya punuknya 2 ya, seperti bentuk gunung gitu ya, ada gundukannya itu ya. Nah, itu ternyata menyimpan lemak untuk energi dia. Jadi unta itu kalau nggak makan bisa bertahan di padang gurun selama 6 bulan. The hump, ini hump itu tadi itu punuknya itu, stores fat every time the camel eats and drinks. Jadi punuk itu menyimpan lemak setiap kali unta itu makan dan minum. Ya, itu dan tubuh dari unta ini memang spesial sekali ya. Lanjut, camels have wide flat feet. Jadi unta itu punya kaki lebar. Ya, lebar dan rata. Their feet help them walk in the sand. Jadi kaki-kaki mereka itu membantu mereka berjalan di atas pasir. Each foot expands and flattens the sand to make it easier to walk on. Jadi kakinya itu meratakan pasir sehingga dapat dijalani. Gitu ya. I love riding horses, but I also love riding a camel. Jadi Samantha bilang, aku suka mengendarai kuda, tapi aku juga suka mengendarai unta. Ya, itu tadi cerita tentang perjalanan Samantha ke padang gurun bersama keluarganya. Dan di sana dia belajar banyak tentang unta. Oke, yuk kita jawab pertanyaan itu. Halaman 95 bagian B. Number 1, where did Samantha's family go? Where did Samantha's family go? Kemana sih keluarga Samantha itu pergi? To the desert. Ya, jawabannya ke padang gurun. The desert. To the desert. Ya, Samantha's family went to the desert. Okay. Number 2, how did Samantha's family get to the pyramids? How? Bagaimana? Did Samantha's family get to the pyramids? Bagaimana cara keluarga Samantha itu pergi ke piramid? Ya, dengan apa tadi? Iya, they rode camels. Ya, ini ya jawabannya di bacaan ini ada. Nah, mereka mengendarai unta. Betul sekali, mereka mengendarai unta. Oke. Ya, anak-anak tetap ingat cerita ini ya, karena di halaman 96 itu kita masih akan menjawab pertanyaan tentang cerita ini ya. Seperti biasa, anak-anak akan mendengarkan rekaman. Kalian tulis kata apa yang kalian dengar, lalu kalian jawab pertanyaannya yes atau no sesuai dengan bacaan yang tadi yang sudah kita diskusikan ya. Oke. C. Listen and write. Then answer the questions. Number 1. Horses can live in the desert.
Horses can live in the desert. Yuk kalian tulis, horses can live in the desert. Lalu jawab pertanyaannya, is he right? Apakah dia benar? Can horses live in the desert? Oke, kita langsung lihat jawabannya. No, ya. Horses cannot live in the desert. Ya. Siapa yang bisa berarti? Hewan apa yang bisa? Camels. Betul sekali. Camels can live in the desert. Good. Okay, next. Number 2. Camels can live for 6 months without water. Camels can live for 6 months without water. Camels can live for 6 months without water. Is she right? Ya, kita lihat jawabannya. Yes, betul sekali ya. Camels can live for 6 months without water. Unta dapat hidup selama 6 bulan tanpa air, ya. Okay, next, number 3. Number 3. Camels have humps to store fat for energy. Camels have humps to store fat for energy. Camels have humps to store fat for energy. Is she right? Oke, kita lihat jawabannya. Yes, she's right. Camels have humps to store fat for energy. Ya, jadi unta itu punya punuk di punggungnya untuk menyimpan energi, lemak, ya, menyimpan lemak untuk energi mereka. Oke, last number. Number 4. Camels have wide, flat eyes. Camels have wide, flat eyes. Camels have wide, flat eyes. Is he right? Okay, the answer is no. Salah ya. Camels itu punya kaki yang lebar dan datar, bukan mata. Oke. Oke, good job everyone. Oke, sekarang we're going to work on part D. How do camels' bodies help them in the desert? Match. Jodohkan bagaimana tubuh unta itu membantu mereka di padang gurun. Ya, eyes-nya apa, humps-nya bagaimana, feet-nya itu bagaimana. Oke, Miss Mar beri waktu untuk kalian menjawab. Oke, let's go. Ya, kalian jodohkan ya, seperti bacaan yang tadi, eyes-nya itu bagaimana, terus kemudian humps-nya itu bagaimana, ya, feet-nya itu bagaimana. Oke. Finish? Ya, gampang kan, cuma 3 aja. Oke, kita cek ya. Number 1, eyes. Eyes itu yang bagaimana? Ya, keep sand out. Jadi, menjaga agar pasir itu tidak masuk. Tetap ada di luar ya. Dengan apa tadi? Clear eyelid and 2 rows of eyelashes. Ya, itu. Oke. Number 2, humps. How about humps? Ya, yang C ya. Help camels live without food or water. Jadi membantu unta itu hidup tanpa makanan dan atau air. Oke, jelas. Nomor 3 feet yang A ya. Flatten the sand to make it easier to walk. Jadi meratakan pasir supaya gampang untuk dijalani. Oke, good job everyone. Now let's move on to to page 97. Okay, Miss Maria will read the text. And your job is to circle all of the adjectives. Jadi apa sih adjective itu? Adjective itu adalah kata sifat.
Kalau kalian lihat, coba kalian balik dulu bukumu halaman 93. Oke, halaman 93 itu di bagian atas sendiri ada 4 adjektif yang disebutkan di situ. Ada exciting, ada interesting, ada boring, ada scary. Ya, itu contoh kata sifat ya, kata yang menggambarkan sebuah keadaan. Oke? Nanti anak-anak coba melingkari semua kata sifat yang kalian temukan dalam bacaan itu. Oke? Miss Maria will start reading now. Last vacation, I went to the zoo. I went there with my friend and her family. It was a great trip. We saw many animals at the zoo. My favorite animal was the tiger. The tigers were exciting. We also fed a dolphin at the zoo. The dolphins were very active and playful. I think dolphins are very interesting. There was also an aquarium at the zoo. It was very big. There were lots of fish inside, but I think the fish were boring. My friend really likes them, but they only swim around. I think tigers and dolphins are more interesting than fish. Oke, kalian sudah selesai melingkari semua? Kita cek ya. Nah, ini dia. Oke. Baik. Ya, jadi ada apa nih? Sebenarnya ini kurang ya. Great ini adalah termasuk adjektif. Yuk, kalian lingkari juga ya di sini ya. Oke, sebentar. Kalian lingkari nih ya. Karena ini juga termasuk kata sifat. Great. Oke. Lalu, nah ada exciting betul, ada active, playful, interesting ini juga ya. Tapi ini sudah ada di sini. Jika apa-apa wes interesting ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Kemudian ada big, ada boring. Ya, jadi ada berapa ini tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adjectives. Ya, great itu menyenangkan, bagus ya. It was a great trip. Itu adalah perjalanan yang menyenangkan, mengasyikkan seperti itu ya. Exciting itu menyenangkan juga artinya ya, secara sederhana. Active itu aktif ya, banyak bergerak. Playful juga suka bermain ya. Big itu besar, boring itu membosankan ya. Interesting itu menarik. Oke, nah, itu adalah semua adjektif yang ada di bacaan ini. Anak-anak bisa mencocokkan. Kalau ada yang kurang bisa ditambahi, ada yang salah dibetulkan nggak apa-apa. Oke. Baik, yang B tidak usah kita kerjakan. Nah, anak-anak tugasnya hanya mengerjakan workbook saja halaman 66 sampai 69 ya. Anak-anak kerjakan workbook halaman 66 sampai 69, difoto lalu dikirimkan ke Miss Maria seperti biasa. Oke, paham ya anak-anak ya? Jadi tugas kamu hanya mengerjakan workbook halaman 66 sampai 69, difoto dan dikirimkan ke Miss Maria. Oke, unit 8 sudah selesai, itu artinya minggu depan kalian ada penilaian harian. Disiapkan dengan betul, dengan benar, sehingga pada saat ulangan anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Oke? Kalau ada masih yang belum paham materinya, kalian bisa menghubungi Miss Mar lewat pesan WA. Nanti Miss Mar jelaskan lagi. Oke? I think that's all for our today's lesson. Anak-anak jangan lupa, don't forget to do your assignments and send them to me ya. Jangan lupa dikerjakan lalu dikirimkan ke Miss Maria. Oke? I'll see you again next time. Bye everyone. Have a nice day.